Kasihan sekali melihat orang ini nih. Ini namanya si Ate atau Kang Ate lah, karena pastinya dia lebih tua daripada saya. Saya nggak mau menyebut dia ustadz, apalagi ulama, terlebih apalagi kiai. Nggak layak, saudara. Dia masih saja nggak terima dengan kemenangan Kang Deddy Mulyadi. Dia masih saja fitnah Kang Deddy Mulyadi, bahkan tak segan mengatakannya Firaun kecil. Ada nikmat, ada istidraj. Bener itu kalimatnya. Ada nikmat, ada istidraj. Cuma ente jangan mengatakan, jangan mengklaim bahwa kemenangan Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat itu sebagai istidraj. Dari mana Anda tahu? Panyungkun dari Allah. Bisa dilihat dari praktek setelah kemenangannya katanya. Melakukan kemusyrikan, penyesatan. Hati-hati orang Jawa Barat dengan manusia seperti ini. Si Ate, saya tahu dia pendukung Sehu kemarin-kemarin, mengkampanyekan Sehu pula, dan sekarang nggak terima. Kang Deddy dipilih oleh sebagian besar masyarakat Jawa Barat, akhirnya terus menebarkan fitnah, provokasi, adu domba sesama orang Jawa Barat, warga Jawa Barat. Kalau ente kalah di momentum pertengkaran politik, ente tunggu 5 tahun ke depan, ente siapkan calon yang ente akan dukung, lalu bertarung secara sehat. Jangan terus melemparkan narasi-narasi sampah, seolah-olah masyarakat Jawa Barat itu sebodoh yang Anda bayangkan. Tidak. Coba dengarkan dulu sama-sama nih, si Ate. Ayat nikmat, ayat istidraj. Kesetiaan, keberhasilan itu nikmat, bisa dicek dina santos. Namun begitu hasil sesuatu ternyata jadi jauh dari Allah. Ternyata kalahkah musyrik menduakan Allah, kalahkah bahkan menggelar festival kemusyrikan, kalahkah mungkar di negara itu tanda keberhasilan itu bukan nikmat tapi istidraj. Saya harus kupas dulu. Benar, satu kali lagi. Ada nikmat, ada istidraj. Istidraj itu panyungkun. Kalau nikmat ya berarti keberkahan dari apa yang kita perbuat. Cuma satu kali lagi, vonis kemenangan Kang Deddy sebagai nikmat atau istidraj itu bukan dari orang ini. Bukan dari orang ini, bukan dari si Ate. Dia bukan Tuhan. Dia bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa kemudian memvonis orang ini berada di dalam titik kemusyrikan atau titik keimanan. Bukan ketaatan, bukan Ate. Berarti kan kita bisa menerawang hati busuk orang ini karena kalah di pertengkaran Pilgub Jawa Barat. Jagoan politiknya kalah, saudara. Maka dia terus provokasi masyarakat agar ada di pikirannya bahwa kemenangan Deddy Mulyadi sebagai istidraj dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Festival kebudayaan dianggap festival kemusyrikan. Bahwa kemudian ada proses teater penyambutan Deddy Mulyadi dengan seperti ini. Itu pun Kang Deddy-nya jangan seperti ini kok. Saya berulang-ulang contohkan dengan orang seperti ini, si Bahar Smith. Apa yang dia lakukan? Dia duduk di atas kursi. Kaki si Bahar ini dicium oleh orang yang berbondong-bondong datang. Kang Deddy bukan duduk di atas kursi, bukan merasa sok menjadi raja. Bukan ingin kemudian menghilangkan kesetaraan, bukan. Kalau Bahar jelas. Anda coba kritik yang kayak gitu. Apakah ini praktek kemusyrikan, ritual kemusyrikan? Berani nggak Anda mengatakan itu? Saya lihat juga Anda bergabung dengan orang-orang seperti Rizik Syihab dan Bahar Smith. Jadi orang-orang sekarang yang menyerang Kang Deddy Mulyadi itu tidak lepas dari kelompok-kelompok itu saja.
yang merasa diri seolah-olah perwakilan Allah yang bisa seenaknya memvonis. Padahal dari kemarin mereka itu sudah tidak diikuti oleh mayoritas masyarakat Jawa Barat. Sadari itu dan pahami itu, serta implementasikan menjadi sikap. Jangan sembarangan kalau ngomong goblok. Ini penting. Saya nggak terima kok divonis festival kemusyrikan. Jangan kata seperti itu. Orang Jawa Barat itu sudah dijauhkan dari tradisi budayanya dari lama, Pak. Sekarang itu tidak banyak yang kenal tradisi Kasundaan. Dikenalkan kembali oleh Kang Deddy Mulyadi. Itu teater penyambutan rakyat kepada pemimpin. Duduk sama rendah. Cuma ada bedanya sedikit kayak gini. Begitupun sama juga Deddy seperti ini kok. Tidak sambil berlagu. Tidak kemudian sikapnya menindas rakyat. Tidak. Dalam teaternya juga seperti itu. Kenapa ente? Iri banget. Enggak. Saya nggak mau biarkan orang-orang seperti ini melemparkan narasi fitnah dan jahatnya terhadap pemimpin Jawa Barat sekarang. Ya minimal kita harus melawannya dengan kalimat-kalimat yang tentunya setara. Vonis itu bukan hak dia untuk mengatakannya. Bukan. Ente kebablasan. Ente kebablasan itu namanya. Bukan hak ente lalu ente bawa pakai untuk dilemparkan kepada orang lain. Itu bukan hak ente. Merasa so ulama, emang ulamanya ente. Merasa so ustadz so kiai, memang kiai ulama sama seperti ente semuanya. Tidak kok. Maaf ya. Kan sedang viral sekarang kalimat-kalimat goblok gitu. Saya lebih tepat orang goblok itu orang kayak gitu, bukan penjual es teh. Yang kayak gitu tuh, yang vonis orang sembarangan, yang bukan hak dia lalu dia ucapkan. Kalau asli, tapi jadikan banyak itu belum juga apa-apa sudah divonis sebagai pemimpin zolim. Bayangkan gagasan Deddy Mulyadi itu sekarang kalau Anda mau lihat, perhatikan, bayangkan, rasakan, sangat berpihak kepada, belum loh, ini belum loh, tapi untayan kalimat-kalimatnya ya, apa namanya ya, janji-janji Kang Deddy Mulyadi. Dan itu sudah, misal gini loh, beliau akan ngantor di 5 titik di wilayah Jawa Barat. Itu kan untuk menumbuhkan rasa keadilan, merasa bahwa semua wilayah Jawa Barat itu ya dipimpin oleh gubernur Jawa Barat, bukan dipimpin oleh gubernur Bandung yang ngantornya hanya di Bandung. Itu pertama. Kemudian yang kedua, coba Anda perhatikan di dalam segi hukum di Jawa Barat khususnya, beliau akan melakukan pendampingan
bagi orang yang terkena kasus hukum, bila keluarganya mendapat bisa kepala keluarganya nih ada di penjara, ini akan dijamin hidup keluarganya, karena ini berbahaya. Kan kemarin diangkat jadi Dewan Kehormatan Pradi ya, di Pradi. Dia ngomong kayak gitu, dia sangat merasakan betul bagaimana menjadi rakyat di bawah yang tidak memiliki perlindungan hukum, yang kalau ada anggota keluarganya atau bahkan pemimpin keluarganya mendapatkan proses hukum atau di penjara, ini keluarganya berantakan, istri anaknya dan lain sebagainya, keluarga miskin. Ini akan ditanggung oleh Gubernur Jawa Barat. Di dalam hal itu aja kan kita sudah melihat, merasakan betapa ini orang benar-benar ingin menjaga masyarakat Jawa Barat. Jangan ngomong tentang leuweung Jawa Barat, tentang gunung, tentang laut, tentang hutan, tentang kampung, tentang kota yang ada di Jawa Barat. Beliau komitmen untuk itu kok. Berulang-ulang selalu beliau katakan, leuweung na kudu awian, sawah lengkong na kudu balongan, lebak na kudu bahasa-bahasanya. Itu di dalam rangka menjaga Jawa Barat. Masyarakatnya dijaga, hutannya dijaga, lautnya dijaga, kawasan kampungnya dijaga, kawasan adatnya dijaga, kawasan kotanya juga ditata. Aneh saja. Ini bukan apa-apa sudah dikatakan pemimpin zolim. Kacau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.